Halo guys, Suara Tech di sini. Kali ini saya akan membagikan lagi racikan PC dengan budget 1 jutaan aja ya. Dan ini performanya udah sangat-sangat bagus dan masih layak untuk dipakai 2 tahun ke depan, bahkan 1 tahun mungkin bisa, atau bahkan 3 tahun, mungkin 2 tahunan lah. Dan langsung aja kita ke bagian spesifikasinya. Oke, yang pertama di sini kita memakai dari Intel, pastilah. Kita menggunakan dari Intel Core i5 Gen 1 ya. Ini Gen 1 tapi ini performanya udah bagus banget. Dan kalau misalkan kalian bandingin dengan i3 Gen 2, bahkan ini melebihi i3 Gen 2, bahkan lebih i3 Gen 3 mungkin ya. Tapi ini performanya bagus, ada 4 core 4 thread ya. Dan harganya juga terbilang terjangkau, yaitu 50 ribuan. Nih, prosesor 50 ribuan performanya bisa melebihi i3 Gen 2 ya. Dan harga segini palingan kita bisa dapat prosesornya kayak Core 2 Duo kali ya. Core 2 Duo itu performanya dibandingin sama i5 Gen 1 ini 3 kali lipatnya kali ya. Dan di sini kita lanjut ke bagian motherboardnya. Kita pakai dari Samsung ya, ini Samsung atau Foxconn, terserah kalian pilih yang mana. Di sini dia soket 1156 dengan chipset H55 ya. Kenapa nggak pakai B series? Karena memang B series di generasi pertama itu jarang terlihat ya, bahkan mungkin agak goib gitu. Jadi kita pakai yang H55 ini. Dan ini VRM-nya udah lumayan ya, udah lumayan banyak ya, terlihat atau lumayan banyak. Ini PCIe 2, kemudian DDR3 dia bisa support sampai 1600 mHz dia. Harganya terbilang cukup murah, yaitu 270.000 ya. Lanjut untuk di bagian VGA card-nya. Di sini kita pakai dari Digital Alliance GT740 nih. Dia udah GDDR5 ya, nggak pakai DDR3 karena memang DDR3 itu bahkan udah terlampau banget ya, udah jauh banget. Dan VRAM-nya 1 GB nih. Untuk sekelas harga 1 jutaan ini 1 GB udah lebih dari cukup ya. 1 juta itu apa ya, hitungannya 1 GB sangatlah hoki-hokian banget sih. Dan di sini dari Digital Alliance apakah asli? Jawabannya asli banget, karena memang bahkan saya menggunakan brand Digital Alliance ini ya. Ini spesifikasinya kalian bisa lihat, untuk bandwidthnya itu 8 GB ya, 80 GB, sorry bukan 80 GB. Mungkin untuk bandwidth segini setara sama GTX 650 kali ya kalau nggak salah. Dia udah dari X11, jadi kalau misalkan kalian main Genshin, main GTA 5, main mungkin game-game yang baru itu masih bisa teman ya. FPS-nya yang relatif kecil. Kalau masalah Genshin sih, Genshin masih kuat-kuat aja, bahkan 60 FPS ya di resolusi kecil gitu. Resolusinya yang rendah banget. Harganya di online nih rata-rata kalian bisa dapat harga 400 ribuan ya. Di sini saya dapatnya 400 ribu pas, dan di sini sisa 1 ya. Jadi kalian harus cepet-cepet. Nah, lanjut ke RAM. RAM yang kita pakai di sini dari Hyperion DDR3 8 GB dual channel. Nih kita udah pakai 16 GB gitu ya. Bukan 8 GB lagi, tapi 16 GB gitu. Karena 8 GB itu udah terbilang kecil sih ya, walaupun ada beberapa yang pakai RAM 4 GB bahkan. Tapi untuk gaming seenggaknya kita dapat 16 GB gitu ya. Di sini dual channel harganya 224.000, ini murah banget ya. Lanjut untuk di bagian SSD atau storage, kita pakai DST dan harganya 138.000 dengan kapasitas 128 GB. Ini udah cukup buat sistem. Tapi untuk gaming kalian mungkin bisa beli hard disk 500 GB bekas ya. Tapi kalau misalnya saya carikan yang HDD 500 GB itu apa ya, kebanyakan tuh rebrand gitulah, dan takutnya mungkin rusak atau gimana gitu. Tapi di sini saya cuma racikin yang dasar-dasarnya aja. Lanjut untuk di bagian fan CPU cooler ya. Fan CPU cooler ini saya pakai yang stok aja, yang biasa-biasa aja, karena memang kita menekan budget juga. Dan harganya cukup murah, yaitu 24.000 kalau udah bisa dapat fan sekaligus pasta prosesornya kalau nggak salah ya. Kemudian untuk di casingnya nih, casing yang kita pakai dari Aula Valkas VC01. Dia udah free power supply dan fan ya, jadi include fan dan power supply-nya juga. Nah, ini power supply-nya udah 500 watt ya. Mungkin ini nggak pure 500 watt, palingan 400 watt ya, 450 atau 400, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini memang kalau misalkan 400 watt pun nggak masalah, karena memang ini PC-nya hemat daya gitu. Ini ya nggak terlihat estetik, cuma di depannya terlihat estetik ya. Dan harganya 295.000, kalau kita buatkan 300.000 lah. Dan ini untuk harganya kalian bisa lihat tadi, kalau bisa lihat ini harganya ya, totalnya segitu. Lanjut untuk di bagian penggunaan daya nih, daya listrik ya.
Di sini saya udah masukin spesifikasinya, dan di sini kalau bisa lihat ini total dayanya ya. Total dayanya itu sekitar 230 watt aja. Jadi nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu kecil juga ya. Intinya sedang-sedang, tapi bisa dibilang dia hemat daya gitu. Ini bukan berarti ketika PC kalian nyala ini dayanya hingga 230 watt, enggak. Ini hanya total dari semua spesifikasi yang ada gitu, jadi kerjanya 100% semua, jadi totalnya segini. Tapi kalau untuk ya untuk idle ya, posisinya idle, mungkin browsing ya paling 100 wattan kali ya, seperti itu. Dan kita lanjut untuk di bagian benchmarknya.
setelah kalian lihat tadi benchmarknya mana, tadi itu cukup mengesankan untuk budget 1 juta ini ya. Mungkin kalian pelajar atau ya mahasiswa, mungkin mahasiswa oke, fine untuk ya kerja-kerja, untuk entertainment dan sebagainya. Kalau untuk pelajar oke sih, untuk gaming Minecraft mungkin ya, tadi itu ada Minecraft dan game-game tadi itu cukup terbilang wow banget untuk FPS segitu ya, untuk 1 jutaan. Dan apakah ini PC worth it? Jelas worth it karena saya yang rakit ya, karena saya yang racik. Mungkin saya akan bilang ini worth it karena ya ini Kirihori senang mendengarnya. Ini ada beberapa part yang bergaransi, ada yang enggak gitu ya, ada yang bergaransi mungkin personal 7 hari, 1 bulan dan sebagainya, tapi it's okay, ini masih terbilang worth it banget untuk 1 jutaan ya. Ini mungkin bahkan bisa dibilang over worth it kali ya. Dan mungkin sampai sini aja video kali ini, dan bagi kalian yang ingin join Discord saya dan ada info-info terbaru mungkin ya, info-info ya soal teknologi atau tanya-tanya soal komputer-komputeran, kalian bisa join Discord saya. Dan kalau misalkan kalian ingin rakit PC di daerah Malang khususnya, kalian tinggal DM Instagram saya. Dan mungkin sampai sini dan sampai jumpa. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to also watch my other videos.